pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya bisa menyapa keluarga Indonesia di rumah di weekend ini. Dan kali ini seperti biasa dengan tema-tema kita yang sangat-sangat berguna pastinya. Yang kali ini kita akan bahas adalah ketika kita menjalani rutinitas yang itu saja dengan bidang yang sama bertahun-tahun. Kadang ada sebagian orang yang memang tetap punya passion di situ, tapi ada sebagian orang kok merasa justru apakah ini passion saya? Atau saya sebenarnya sudah kelelahan dengan bidang ini, saya butuh rehat karena saya sudah burn out. Nah, akhirnya memang ada sebagian orang yang memutuskan untuk memiliki gap dulu dari rutinitas yang biasa dia lakukan. Dia perlu rehat untuk bisa melanjutkannya lagi nanti beberapa bulan atau beberapa tahun yang akan datang. Nah, bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana mengantisipasinya, ini akan kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Cervita. Langsung kita sapa. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, baik. Dika gimana kabarnya? Baik Anti. Anti, hari ini kita bicara tentang gap month atau gap year. Nah, ini banyak kayaknya anak-anak terutama kaum Gen Z ya, sudah mulai mengambil kayaknya saya perlu gap deh gitu. Nah, kadang-kadang mungkin nggak relate buat kita yang milenial gitu. Ini memang ada perbedaan juga. Ya. Berarti memang ada tingkat stres atau tingkat burnout seseorang yang bisa berbeda gitu ya. Betul. Kalau kita lihat mungkin hitung dari sekolah deh gitu ya Ontia. Sekolah 9 tahun ditambah perguruan tinggi 4-5 tahun kalau nggak pakai bonus gitu ya. Nah, habis itu masuk ke dunia kerja yang paling enggak kita tuh berpikir istilahnya menggunakan otak kita terus gitu di bidang yang sama tuh bisa sampai 10 tahun gitu Anti. Dan akhirnya terus di dunia pekerjaan. Nah, ini lelah, perlu ada rehat kayaknya. Kenapa Onti bisa dapat waktu yang harus kita kayaknya istirahat? Padahal mungkin kalau kita lihat lagi ini bidang yang kita suka itu gitu. Kenapa Onti bisa kita ngerasa bosan, burnout pada bidang yang mungkin menjadi tadinya passion kita? Betul. Jadi sebetulnya apapun yang kita kerjakan, even itu yang misalnya contohnya awalnya kita tidak suka, atau bahkan yang kita suka sekalipun, setiap orang punya yang namanya masa kejenuhan, kebosanan. Apalagi ini berkaitan dengan rutinitas yang dilakukan sehari-hari. Belum lagi apabila waktu yang kita kerjakan untuk hal yang sama itu adalah waktu yang memang sangat menyita kehidupan kita keseharian. Nah, jadi sebetulnya benar sekali yang dikatakan Dika bahwa Gen Z ini sudah memiliki kesadaran bahwa memang kita itu perlu menyadari apa sih kebutuhan kita sebenarnya. Dan pada saat kebutuhan itu kita sadari dan kemudian dilanjutkan dengan tindakan bijaksana kita untuk oke, aku perlu rehat sejenak. Tapi tentunya yang namanya rehat itu haruslah dilakukan dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Jadi tidak semata-mata karena keinginan yang sesaat ataupun impulsivitas gitu ya, langsung pengen langsung iya gitu, tapi perlu di-prepare terlebih dahulu. Nah, preparationnya ini dalam berbagai hal nih atau faktor. Pertama finansial dulu nih. Kalau misalnya saya tinggalkan pekerjaan ini untuk sementara waktu dan untuk misalnya nanti saya butuh kembali lagi ke pekerjaan yang baru atau misalnya wira swasta ataupun pekerjaan yang lain, itu kira-kira dalam waktu berapa bulan dan finansial saya selama itu bagaimana. Nah, itu perlu di breakdown terlebih dahulu, dipikirkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tanggung jawab yang akan kita alihkan ke orang lain, itu juga perlu. Aturan-aturan yang berlaku di misalnya perusahaan kalau memang terkait dengan perusahaan. Kemudian juga bagaimana secara mental saya siap menghadapi gap year ini. Seperti yang contohnya adalah pada saat melakukan gap year kan banyak sekali juga omongan dari orang-orang sekitar ya. Misalnya contohnya, nah kita bahas di sini kan gap year tidak hanya berkaitan dengan karyawan, bisa juga dengan anak sekolah atau bahkan anak kuliahan. Yang paling sering gap year itu biasa pada saat SMBPTN atau MPTN. Apabila tidak diterima di negeri, kemudian mengambil gap year karena ingin mencoba lagi di tahun depan. Nah, pada saat mencoba kemudian dia mengambil gap year, terkadang lingkungan ini memberikan suatu label tertentu pada dirinya, ya kan? Misalnya, gagal ya, males aja nih, nggak mau nyoba lagi dan sebagainya. Padahal menurut kita itu bukan karena kemalasan, bukan karena memang kita yang lagi nggak mau, tapi memang kita punya pertimbangan yang sangat matang untuk kenapa kita mengambil gap year. Nah, jadi yang perlu ditekankan pada saat kita mengambil gap year adalah tadi kesiapan mental terlebih dahulu. Bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan yang mungkin tidak setuju dengan gap year tersebut. Nah, di sini tentunya dibutuhkan keasertifan kita untuk menjawab mereka bahwa memang ini pilihan hidup saya dan saya sudah mempertimbangkan semua langkah-langkahnya, saya sudah planning ini dan kemudian disadari bahwa apa yang bisa saya peroleh dan saya lakukan pada saat gap year. Baik, jadi memang tidak kosong sama
tidak sekali. kosong sama Betul. sekali dan harus benar-benar dipikirkan dengan matang ya. Benar. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tema kita yaitu menjeda dari rutinitas kita. Baik itu mungkin rutinitas kerja yang berlebihan setelah beberapa tahun lamanya akhirnya perlu waktu untuk rehat ya. Nah, untuk membahasnya kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita hari ini, yaitu ada Mbak Amaya. Langsung kita sapa ya. Halo Mbak Amaya, apa kabar? Halo Mbak Amaya. Baik. Oke, hari ini kita bicara tentang gap month atau gap year. Nah, kalau kita bicara tentang ini istilahnya rehat, jeda gitu ya. Apakah memang kondisi-kondisi rutinitas yang berkepanjangan itu membuat seseorang begitu stres, burnout? Nah, ini yang membuat harus ada istilahnya istirahat. Kalau bicara tentang tema kita hari ini, apakah Mbak Amaya sendiri relate atau memang punya pengalaman terkait tema yang akan kita bahas ini? Punya sedikit pengalaman sih sebenarnya. Boleh diceritakan? Jadi aku sekarang umurnya 27 tahun, aku lulus kuliah itu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya? Ya, aku langsung kerja. Setelah 2 tahun pertama, mungkin karena nggak ada transisi buat aku tuh kerja sebelum wisuda bahkan. Jadi emang gap dari aku sidang sampai wisuda itu lumayan lama, itu aku pakai buat cari kerja. Jadi aku sebelum wisuda udah bekerja. Aku bekerja di bidang desain interior. Kemudian di tahun kedua, memasuki tahun kedua, aku merasa aku kok jadi bingung sebenarnya apa yang aku kejar. Aku nggak tahu arah aku kerja segininya tuh kayak gimana. Mana kayak di bidang aku itu kerja desain interior itu cukup memakan waktu sampai aku tuh nggak bisa buat main sama temen-temen. Bener-bener aku fokus ke pekerjaan aku aja gitu. Jadi bener-bener nggak punya waktu untuk pacaran tuh juga nggak bisa. Gitu. Waduh, jadi bener-bener nggak ada rehat, bahkan untuk masalah-masalah pribadi sendiri pun ini sulit banget ya. Dan itu yang menyebabkan aku akhirnya memutuskan untuk ya udah aku mau rehat dulu adalah karena ternyata juga berkaitan sama medical condition aku sendiri gitu. Aku waktu itu saking stresnya sampai terdiagnosa autoimun di umur 22 tahun. Nah, nanti kalau kita lihat dengan pengalaman Mbak Amaya sendiri ini dari proses kuliah gitu ya. Ini kan kuliah juga sebelumnya ada yang memang ada yang cuti dulu gitu ya dari tingkat sekolah SMA-nya, tapi ada yang memang langsung masuk ke dunia perguruan tinggi. Setelah itu langsung masuk ke dunia kerja. Ini suatu hal yang sebenarnya common gitu ya. Suatu hal yang hampir mayoritas dilakukan oleh anak muda Indonesia. Tapi kenyataannya sebenarnya mungkin banyak yang nggak merasakan bahwa ini tuh benar-benar butuh jeda, benar-benar butuh rehat. Jadi hal yang terjadi oleh Mbak Amaya sendiri ini sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa karena memang benar-benar bisa dirasakan oleh siapapun ya nggak sih nanti mungkin kadang-kadang kita nggak merasakan aja mungkin kalau nggak ada si autoimun tadi benar-benar mungkin Mbak Amaya masih mau tabrak aja gitu ya burnoutnya dia. Menurut nanti seperti apa? Iya, jadi pertama saya salut nih sama Amaya ya, karena memang bisa menyadari bahwa memang butuh waktu rehat tadi di samping ada medical condition. Nah sebetulnya memang setiap kita manusia dibekali sama Tuhan juga alarm di dalam tubuh kita. Sehingga kita pun tuh bisa menyadari bahwa kapan sih kita butuh jeda, kapan kemudian kita bisa terus melanjutkan dan sebagainya. Nah di sini Mbak Amaya tadi saya acungi jempol karena banyak juga dari teman-teman kita yang walaupun kadang alarm tubuhnya sudah kemudian meminta untuk istirahat tanda kutip, tapi kemudian tetap memaksakan diri. Nah tapi di sini dengan kesadaran tersebut akhirnya mengambil sebuah reaksi untuk bisa beristirahat dan kemudian memulihkan kondisi kesehatan dan juga akhirnya juga mengambil cuti ataupun mengambil libur ataupun rehat tadi untuk memang memulihkan kondisi dirinya di tengah yang tadi namanya juga
burnout dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya tadi benar yang dikatakan Dika juga bahwa ini adalah kondisi yang sebetulnya banyak terjadi gitu. Nah, tinggal kemudian apakah jenis gap itu tadi kan ada berbeda-beda ya. Ada yang kemudian makanya ada gap month, gap year, ada juga yang kita kemudian ambil libur harian misalnya seperti itu. Nah, tentunya setiap orang yang bisa memutuskan bahwa saya ini cocoknya ambil yang mana nih gitu. Nah, jadi satu sisi memang kalau untuk masalah medical condition atau kesehatan itu adalah masalah yang terberat ya. Karena memang kita harus juga mengistirahatkan tubuh. Kita nggak bisa pungkiri bahwa tubuh butuh istirahat. Kita juga punya batasan dalam mengerjakan segala hal kalau itu berkaitan dengan medical condition. Baik sekali. Nah, Mbak Amaya, akhirnya setelah ada kondisi-kondisi yang tadi burnout, secara psikis lelah, secara raga juga memang butuh istirahat. Berapa gap atau rehat yang akhirnya diputuskan oleh Mbak Amaya? Waktunya berapa lama? Kalau untuk kerja kantoran sekitar 2 tahun, tapi sebenarnya karena kebetulan aku emang di bidang jasa kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain kekhawatirannya akan sedikit berbeda gitu. Kalau misalnya aku masih bisa ambil pekerjaan freelance. Ya, betul. Ya, jadi waktu pas aku freelance selama hampir 2 tahun itu kebetulan aku emang juga selalu dapat project gitu. Jadi aku bisa Jadi masih bisa 2 tahun itu masih bisa ambil freelance, nggak 9 to 5 lah istilahnya ya. Oke. Nah, dengan kondisi demikian akhirnya istilahnya walaupun tidak rehat 100% Mbak Maya, apa perbedaan yang dirasakan ketika mulai saya kayak tinggalkan dulu nih rutinitas yang memang mengharuskan saya always be ready gitu kan. Ada nggak perbedaan dari mood, dari kesehatan juga pastinya? Ada sih. Kekhawatirannya akan berbeda lagi ketika kita yang biasanya selalu rutin, kita tiba-tiba satu hari ini bebas mau ngapain aja. Kerja juga nggak diatur, nggak ada jam kerja yang pasti. Kalau aku sih ngakalinnya dengan memang ya udah jam segini aku bangun, aku atur untuk kerja, jadi aku juga mengatur jam aku istirahat, jam aku kerja, jadinya lebih jadi lebih memang walaupun rutinitasnya nggak punya pakem tersendiri karena nggak terikat dengan corporate begitu ya, tapi memang tetap diatur agar nggak benar-benar kosong. Karena kadang-kadang saat yang tadinya biasa kerja, lalu kosong sama sekali ini juga bisa mati gaya ya nggak sih Mbak Maya? Pernah nggak ngerasain itu di masa-masa rehatnya atau di masa-masa gap tersebut? Oh pernah. Jadi memang karena aku sendiri orangnya itu nggak bisa diem, ketika aku nggak punya kegiatan bakal muncul kekhawatiran-kekhawatiran baru. Kayak kok aku ketinggalan sama teman-teman aku, atau kok nggak ngapa-ngapain aja di rumah. Biasanya aku kayak gitu, aku menyediakan waktu untuk meditasi juga. Jadi kita juga harus ingat awalnya kenapa kita ngambil gap year ini. Dan nggak masalah kok sebenarnya kalau kita nggak mengikuti jalan kayak orang-orang lain. Mungkin teman-teman aku yang nggak ambil gap year, mereka bisa karirnya lebih advance sekarang. Tapi ya nggak ada salahnya juga, karena ada hal lain yang aku pelajari. Salah satunya dengan gap year ini adalah selain mengobati kondisi medikal tadi itu, aku jadi lebih mengenal diri aku sendiri. Ketika aku masuk kerja lagi kantor, aku jadi tahu apa sih yang sebenarnya aku kejar gitu. Karena kan yang kita kejar sebagai manusia juga beda-beda. Jadi kita nggak bisa membandingkan jalan kita sama jalan teman-teman kita tuh seperti apa gitu. Baik, nah ini yang menarik sebenarnya ketika akhirnya jadi lebih mengenal diri sendiri, jadi punya waktu, istilahnya punya me time yang tadinya kita menjadi bagian dari hidup orang-orang lain, ini kita bisa paling tidak menentukan hidup kita sendiri. Apakah akhirnya justru merasa nyaman dan sepertinya ini bukan jadi gap lagi, tapi jadi mungkin jalan hidup yang akan terus dijalani, atau apakah memang saya sudah tahu nih targetnya kira-kira sampai di kapan saya akan mulai lagi lanjut ke rutinitas saya seperti awal? Awalnya sih nggak tahu ya, cuman aku juga terdorong untuk, akhirnya aku sekarang udah kerja kantoran lagi. Aku terdorong waktu itu untuk apply kerja kantoran karena mulai merasa kayaknya gue udah bisa nih dengan kesibukan lagi gitu, badan gue udah mulai kuat nih gitu. Ke situ sih, karena buat kerja di rumah sendiri
kalau freelance itu kan agak sulit untuk mencari Betul. proyekannya sebenarnya. Betul. Jadi ketika aku ngerasa badan aku udah fit, udah siap, kemudian aku coba lagi. Ketika mencoba lagi ini menarik, apakah ada mungkin performa yang dirasa oleh Mbak Maya kayaknya saya jauh lebih baik nih setelah saya rehat? Iya, jadi waktu untuk ketika kerja nih, walaupun kadang masih lembur-lembur juga gitu karena kerjaan yang lumayan banyak, tapi jadi tahu gimana cara mengolah stres sendiri dalam pekerjaan. Atau jadi dulu aku kalau aku punya kerjaan yang banyak, aku akan tabrak aja sampai malam, sampai ini gitu. Tapi kalau sekarang enggak, jadi salah satunya aku jadi lebih cepat dalam mengerjakan, tapi ketika aku memang harus butuh waktu untuk cari inspirasi atau waktu untuk rehat, aku akan melakukan itu tanpa memaksakan diri lagi gitu. Karena udah tahu kemampuannya sampai sini nih untuk hari ini gitu. Baik, itu yang sebenarnya akhirnya jadi satu masa di mana kita jadi lebih kenal diri kita sendiri. Iya. Lebih kenalnya tuh bukan apa-apa, pastinya kita tahu kok hobi kita apa yang kita suka, tapi kadang-kadang kita nggak tahu di mana batas kita. Ya nggak sih Onti? Setelah Betul. kita rehat, akhirnya kita tahu sebenarnya kapasitas hidup kita tuh dan kapasitas diri kita, kemampuannya tuh sampai mana. Betul nggak Onti? Iya, betul sekali. Jadi tadi setuju sekali dengan yang dikatakan sama Amaya ya, bahwa sebetulnya tadi salah satu hal positif dari gap year adalah bisa menemukan apa sih keinginan diri sendiri sesungguhnya, Yang siapa sih dibutuhkan saya, apa iya gitu termasuk tadi bagaimana cara mengelola emosi dan sebagainya. Nah jadi kalau dilihat di sini dengan seperti itu justru terkadang orang malah bisa menemukan dirinya yang baru yang selama ini dia nggak nyadar bahwa sebetulnya dia punya hal-hal yang dia mampu kerjakan apabila dia memang sudah mengenali dirinya. Dan bahkan juga dari teman-teman banyak yang terjadi adalah dia jadi menemukan hobi baru, minat baru, potensi baru yang tadinya dia nggak tahu dia bisa seperti itu. Oke, terakhir nih Mbak Amaya, apakah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini? Ini kan sudah mulai masuk lagi ke rutinitas yang seperti dulu dan dengan performa yang pastinya lebih baik juga. Lebih ke, kan sekarang karena ada gap year ini, teman-teman aku juga banyak kan lebih muda, walaupun cuma beda 3 tahun 2 tahun gitu sih di kantor. Aku masih agak sedikit kesulitan untuk kayak bagaimana caranya aku ya udah masa bodoh gitu dengan jadinya perbedaan umur itu gitu, karena kan jadi atasan aku pun setahun lebih muda dibanding aku sekarang. Jadi gimana ya, kayak kalau kita lagi bekerja nggak kepikiran, tapi untuk kayak berteman lebih dari pekerjaan itu tuh aku jadi agak ada perasaan canggung, dan mungkin mereka juga kayak gitu, kayak untuk ngajak makan bareng misalnya mereka agak segan karena oh dia lebih tua nih gitu. Mungkin lebih cara bersosialisasi di kantor jadinya kayak gimana ya. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk tipsnya adalah yakini bahwa orang itu bergaul sama kita tuh nggak ngeliat usia, gitu. Kadang itu ada di pikiran kita kan, gitu. Tapi pada saat sudah bergaul, orang itu benar-benar ngelihat diri kita aja, gitu. Dia nggak memandang misalnya ini usianya beda berapa dari dia dan sebagainya. Nah, itu dulu dipahami dan kemudian diakui dalam diri, gitu. Nah, setelah itu kita bisa akui, maka kita baru bisa bergerak ke langkah selanjutnya, yaitu akhirnya kita bisa bergaul dengan perasaan bebas atau feel free dengan mereka. Nah, begitu kita bisa menampilkan diri kita secara feel free dan apa adanya, jadi orang pun akan melihat kita, oh iya ya, lebih dalam bergaul lebih apa adanya. Nah, akhirnya justru semakin meningkatkan hubungan sosial di kantor. Oke, jadi menjadi diri yang apa adanya dan juga terus istilahnya beradaptasi dengan lingkungan sosial adalah satu hal atau langkah jitu untuk bisa lebih nyaman lagi di lingkungan sosial yang baru. Kira-kira itu seperti itu Mbak Amaya. Semoga bisa berguna ya dan sukses terus dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Amaya, sampai jumpa. Baik pemirsa, nanti kita lanjut lagi tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompol Keluarga. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kompol Keluarga, dan ternyata memang gap year ini bisa membuat diri kita tuh lebih merasa prima,
bahkan kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, dan yang paling penting menemukan potensi yang tadinya kita nggak tahu bahwa itu ternyata kita bisa loh melampaui batas-batas yang tadinya kita sudah jadikan limit gitu ya Anti. Berarti sebenarnya ketika kita punya pilihan untuk rehat, kita bisa melalui hal-hal semacam itu. Tapi ada sebagian orang yang nggak punya pilihan nanti. Ya. Mungkin dia ya tadi kepala keluarga, atau mungkin dia memang harus bertanggung jawab dengan dirinya. Betul. Nah, kalau memang bidangnya tidak seperti Mbak Amaya tadi yang bisa punya freelance, apa dong yang harus dilakukan orang-orang dengan kesempatan yang sangat sempit ini untuk bisa menghindari dirinya dari burnout, dari rutinitas sehari-harinya ini? Iya, betul. Nah, kalau untuk berkaitan dengan pekerjaan dan tulang punggung keluarga dan tadi dari segi aspek yang sudah dilihat tidak memungkinkan untuk gap year, nah berarti harus bisa memang berbesar hati untuk berarti bukan gap year nih ya. Misalnya contohnya istirahat beberapa hari. Atau kemudian bisa juga memikirkan misalnya bidang pekerjaan lain yang kemudian bisa dilakukan sambil dia tetap punya penghasilan yang utama, atau bahkan misalnya bisa mengganti pola istirahatnya gitu. Misalnya contohnya di sela-sela tetap bekerja nih dengan rutinitas yang sama, tapi sadari bahwa mungkin biasanya selama ini aku pulang kerja rutinitas aku adalah misalnya melakukan hal yang cukup melelahkan juga buat diri aku. Nah, kegiatan ini bisa diganti dengan kegiatan lain yang sekiranya lebih rileks gitu. Yang terakhir nih Anti, mungkin singkat saja, apa tips dari Anti sendiri nih? Kan mungkin ada sebagian orang yang sekarang sedang dalam kondisi kayaknya saya burnout nggak ya? Saya bosan nggak ya dengan rutinitas dia? Masih ragu nih Anti. Gimana caranya mengenali saya harus rehat atau saya harus cari distraksi, atau sebenarnya saya baik-baik aja? Iya, ini menarik sekali. Jadi pertama tandanya adalah dari tingkatannya, kita tahu kapan kita memang butuh rehat secara lebih banyak dan kemudian bahkan misalnya ke arah ke konsultasi ke tenaga profesional apabila satu sudah mengganggu produktivitas kita dan kesehatan mental kita. Itu yang paling atas nih levelnya. Betul. Nah, di bawah itu yang kedua adalah pada saat kita mengakui bahwa saya lelah, saya capek, tapi saya masih bisa produktif dan ini tidak mengganggu kesehatan mental. Nah, itu berarti di level kedua. Nah, berarti bisa dilakukan dengan tadi selingan-selingan kecil atau kemudian ambil cuti-cuti singkat, atau juga menambah hal-hal yang tadi tidak biasa ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya udah lama nih nggak kumpul bareng teman-teman. Nah, berarti boleh nih di akhir minggu berkumpul dengan teman-teman. Dan yang di level yang paling rendah atau yang ketiga adalah yang berkaitan dengan stres-stres sehari-hari. Jadi misalnya adalah stres harian yang kita masih tetap bisa produktif, tidak mengganggu kesehatan mental, dan kita juga masih bisa merasa senang pada saat kita melakukan kegiatan rutinitas kita hanya karena kebosanan sesaat aja. Nah, itu bisa dilakukan dengan melakukan hobi-hobi ringan di sela-sela aktivitas dan jangan lupa tetap beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dan aktivitas dan selalu happy. Intinya kerja itu harus happy dan bersyukur ya Anti. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Terus sehat ya Anti ya, biar bisa terus berbagi untuk keluarga Indonesia di rumah. Oke, keluarga Indonesia di rumah, sekian Kumpul Keluarga hari ini, semoga bisa berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.